Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir kami. Judulnya analisa IFAS, EFAS, dan SWOT pada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau yang biasa kita dengar JNE. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota tim terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Rafif Maulana dengan NIM 19221358. Yang kedua ada Afilah Aji Pratama dengan NIM 19220260. Yang ketiga ada Muhammad Fadil Hilmi dengan NIM 19221312. Yang keempat ada Beni Amirul Hakim dengan NIM 19220744. Selanjutnya kita masuk latar belakang. Kemajuan teknologi telah membawa masyarakat global memasuki era digital yang ditandai dengan perubahan besar dalam pola konsumsi, gaya hidup, dan cara berbisnis. Salah satu dampak nyata adalah pertumbuhan pesat sektor e-commerce yang mendorong permintaan akan layanan logistik yang cepat, terpercaya, dan efisien. Indonesia, yang merupakan salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, sektor logistik menjadi pilar penting dalam menunjang ekosistem digital ini. PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE sebagai salah satu perusahaan logistik terkemuka telah beroperasi selama lebih dari 3 dekade dengan jaringan distribusi yang menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia. Namun, di tengah berbagai inovasi yang dilakukan, JNE menghadapi tantangan besar seperti persaingan yang semakin ketat dari pemain lokal maupun internasional, serta ekspektasi pelanggan yang terus meningkat terhadap pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Untuk menghadapi dinamika pasar yang kompleks ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terukur. Melalui analisa SWOT, Strengths, Weakness, Opportunity, Threat didukung oleh metode IFAS dan EFAS. JNE dapat mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi operasional mereka. Analisis ini memungkinkan JNE untuk merumuskan strategi yang sesuai guna memperkuat daya saing, meningkatkan efisien operasional, dan memastikan keberlanjutan bisnis di masa depan. Selanjutnya akan kita bahas rumusan masalah. Nah, jadi ini rumusan masalah. Ada rumusan masalah. Satu, bagaimana kekuatan dan kelemahan internal JNE. Dua, peluang dan ancaman yang memengaruhi keberlanjutan bisnis JNE. Tiga, bagaimana strategi terbaik berdasarkan analisis SWOT, IPAS, dan EVAS. Nah, ruang lingkup JNE. Penelitian ini difokuskan pada analisis internal dan eksternal PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, yaitu JNE, dengan menggunakan pendekatan SWOT, IPAS, dan EVAS. Tujuannya adalah untuk merumuskan strategi bisnis yang paling sesuai dengan situasi dan kebutuhan perusahaan saat ini. Tujuan penelitian menyusun gambaran mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh JNE. Dua, melakukan analisis IFAS dan EVAS untuk mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Tiga, memberikan saran strategi yang tepat berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan analisis strategi bisnis seperti SWOT, IFAS, dan EVAS. Dalam konteks perusahaan logistik, penelitian ini membantu JNE dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi mereka di pasar yang kompetitif. Selanjutnya, sejarah perusahaan.
yaitu PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kulir atau yang disebut JNE didirikan pada tahun 1990 sebagai bagian dari PT Citra Pan Titipan Kilat atau TIPI dan berkembang pesat di sektor jasa pengiriman. Dengan fokus pada layanan pengiriman ekspres yang cepat dan andal, JNE membangun reputasi sebagai perusahaan logistik terpercaya di Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan e-commerce, JNE berinovasi dengan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selain pengiriman domestik, JNE juga memperluas pelayanan ke pengiriman internasional dan memperkenalkan teknologi seperti pelacakan, pelacakan pengiriman real time, serta platform digital untuk memudahkan transaksi konsumen. SWOT adalah metode perancangan strategi yang digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan memahami kondisi internal dan eksternal, mengidentifikasi keunggulan yang dapat dimaksimalkan, kelemahan yang perlu diperbaiki, peluang yang dapat dimanfaatkan, serta ancaman yang harus diantisipasi. Dengan hasil analisis ini, perusahaan dapat merencanakan strategi yang lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Oke, weakness itu yang pertama itu ada keterbatasan yang mengurangi efisiensi dalam bersaing dengan perusahaan lain. Opportunities atau peluang, peluang yang dapat menguntungkan perusahaan. Strength atau kekuatan, faktor internal yang dimiliki oleh perusahaan yang memberikan keuntungan kompetitif. Threat atau ancaman, ancaman atau tantangan di luar kendali perusahaan. Nah, kelemahan dari setelah kita analisis, kelemahan yang terdapat pada pekerjaan ini yaitu proses klaim yang lama dapat mengurangi kepuasan pelanggan, biaya operasional yang tinggi, itu ada peluangnya pertumbuhan pesat sektor e-commerce yang mendorong kebutuhan pengiriman yang cepat, dan kemitraan dengan platform digital seperti marketplace dan dompet digital untuk memperluas pasar. Kekuatannya itu jaringan distribusi yang luas di seluruh Indonesia dan juga sistem pelacakan pengiriman yang efisien. Ancaman dari perusahaan ini itu persaingan yang semakin ketat dengan perusahaan logistik lain, fluktuasi harga bahan bakar yang dapat meningkatkan biaya operasional, ancaman serangan cyber terhadap data perusahaan. Ya, selanjutnya untuk analisis IFAS-nya. IFAS sendiri itu adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi suatu organisasi. Faktor internal ini mencakup kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, bisa kita lihat di sini untuk faktor internalnya, yang pertama adalah jaringan distribusi yang luas, kategorinya adalah strength. Keterangannya, JNE memiliki jaringan distribusi yang mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia, yaitu dengan bobot 0,25, ratingnya 4, dan skornya 1. Ya, selanjutnya pelacakan real time, yaitu dia termasuk strength, yaitu sistem pelacakan pengiriman yang mempermudah pelanggan memonitor paket mereka secara langsung. Untuk bobotnya yaitu 0,20, ratingnya 4. Ya, lanjut yang kedua yaitu skornya 0,80. Selanjutnya faktor untuk proses klaim yang lama, kategorinya dia termasuk weakness, yaitu penanganan klaim terhadap pengiriman barang yang membutuhkan waktu relatif lama.
Bobotnya dia ada di 0,15, ratingnya 2, skornya 0,3. Lanjut ke biaya operasional yang tinggi, kategorinya dia weakness. Biaya operasional yang meningkat, terutama pengelolaan armada dan sumber daya manusia. Untuk bobotnya dia 0,20, ratingnya 3, skornya 0,60. Selanjutnya, ketergantungan pada koneksi internet. Dia ada di weakness. Operasional yang sangat bergantung pada stabilitas jaringan internet untuk layanan digitalnya. Untuk bobotnya 0,20, ratingnya 2, skornya 0,40. Dan untuk total keseluruhan untuk bobot itu ada di 1 dan skornya 3,10. Nah, selanjutnya EVAS adalah alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu organisasi. Faktor eksternal ini mencakup peluang, yaitu opportunities, dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Di sini ada faktor eksternalnya. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce. Kategorinya dia di opportunity, peningkatan aktivitas belanja online yang membutuhkan jasa pengiriman cepat dan efisien. Bobotnya dia ada di 0,30, ratingnya 4. Selanjutnya, integrasi dengan platform digital. Dia termasuk di opportunity. Keterangannya memungkinkan untuk bekerja sama dengan marketplace dan dompet digital guna memperluas pasar. Bobotnya ada di 0,25, untuk ratingnya 4. Selanjutnya, persaingan dengan kompetitor. Dia ada di threat, ancaman, yaitu meningkatnya jumlah perusahaan logistik yang menawarkan layanan serupa dengan harga yang bersaing. Untuk bobotnya dia ada di 0,20 dan ratingnya 3. Selanjutnya, fluktuasi harga bahan bakar. Dia termasuk threat. Dia operasional yang tidak stabil akibat kenaikan harga bahan bakar di pasar global. Untuk bobotnya ada di 0,15 dan ratingnya 2. Selanjutnya, risiko serangan cyber. Dia ada di threat. Ancamannya yaitu ancaman keamanan digital terhadap data pelanggan dan operasional perusahaan. Bobotnya ada di 0,10 dan ratingnya 4. Untuk total dia ada 1. Dari tahapan analisis yang telah dilakukan, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, yaitu JNE, dapat memanfaatkan hasil analisis SWOT sebagai dasar untuk menyusun perencanaan strategis yang tepat. Berdasarkan matriks SWOT yang telah dikembangkan, JNE dapat menyusun prioritas program-program strategis untuk memperkuat keunggulan kompetitifnya di pasar jasa pengiriman. Untuk internal atau eksternalnya, untuk peluangnya, kekuatan yaitu mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk mengambil manfaat dari peluang. Weakness-nya, mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Selanjutnya, ancaman, strateginya mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan untuk menghindari ancaman. Untuk weakness-nya, mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman. Oke, kesimpulannya adalah PT JNE memiliki kekuatan seperti reputasi merek yang kuat, jaringan distribusi luas, dan pemanfaatan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan e-commerce dan teknologi. Namun, perusahaan perlu meningkatkan inovasi produk dan layanan pelanggan untuk mengatasi kelemahan. Di tengah persaingan ketat dan tantangan operasional, JNE dapat memperkuat daya saing dan memperluas pangsa pasar dengan mengoptimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi kelemahan dan ancaman.
Saran untuk PT JNE adalah memperkuat inovasi produk dan layanan pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung ekspansi. Selain itu, perusahaan perlu fokus pada pengembangan kemitraan dan strategi pemasaran yang lebih agresif untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Oke, sekian presentasi dari kelompok satu. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.